kebencanaan atau disaster supply chain ya, rantai pasok kebencanaan. Itu rantai pasok kebencanaan. Nah, kita bandingkan saja dengan rantai pasok bisnis. Kalau rantai pasok kebencanaan ini kan konteksnya bagaimana kita merespon kebutuhan para dari kejadian sebuah bencana. Kalau dari sisi tujuan pasok bisnis itu, tujuan utamanya mengelola aliran barang, layanan dengan efisien, ujung-ujungnya adalah keuntungan. Pasar supply chain fokusnya adalah menyelamatkan orang. Jadi fungsi bisa berbeda. Tidak bisa minimisasi biaya. Minimisasi biaya, korbannya banyak ya, itu sistem rantai pasok kebencanaan. Yang kedua, kita bandingkan berdasarkan karakteristik produk dan layanan. Kalau rantai pasok itu sifatnya komersial ya, jadi produk-produk yang dijual secara luas lah gitu. Kalau kebencanaan itu spesifik, ya rantai pasok terkait dengan peralatan medis, makanan, air bersih, tenda, barang-barang kesehatan gitu. Karakteristik produknya lebih terbatas kalau bencana. Kalau waktu dan prioritasnya, kalau di rantai pasok bisnis, ya itu konstan lah ya. Kalau di rantai pasok kebencanaan, itu reaktif dia. Kenapa? Karena begitu ada kejadian bencana harus secepat mungkin. Nah, ini sudah ada standar operating prosedurnya ya. Masa tanggap darurat 7 hari, paling lama 1 bulan. Nah, itulah teruji bagaimana agility dari rantai pasok kebencanaan. Jadi rantai pasok kebencanaan ini lebih banyak mengusung konsep agilitas, gitu ya, agilitas gitu ya. Kemudian kompleksitas rantai pasok bisnis, kompleksitasnya itu melibatkan banyak tahapan pembutuhan dan kepentingan. Kalau kebencanaan, kompleksitasnya itu apa? Karena memang top down, gitu. Ya top down. Gitu. Jadi tidak banyak aktornya. Dari pabrik bisa langsung ke bisa langsung ke pengungsi, atau langsung dari pabrik bisa langsung ke pengungsi. Jadi kompleksitas lebih rendah. Topik-topik riset ya, yang dilakukan untuk disaster supply chain ini ya umum ya, optimisasi. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan jumlah yang kita sediaan dan pasokan. Ketersediaan, distribusi, dan perencanaan kebutuhan alat angkutnya, menentukan lokasi-lokasi penampungan, dan seterusnya. Kemudian rute pengiriman. Berarti riset untuk soft engineering, bagaimana kita membangun model koordinasi dan koordinasi ya, dari seluruh aktor-aktor yang menangani bencana. Ada beberapa penelitian menggunakan misalkan operative structural modeling. Jadi kita kaji tingkat koordinasi dari para pelaku-pelaku di sepanjang rantai pasok, sehingga koordinasi dan kolaborasi mereka dalam memberikan bantuan itu menjadi handal. Itu khas dari sistem rantai pasok kebencanaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk membantu pemahaman kita. Apa tujuan utama dari rantai pasok kebencanaan? Yaitu menyelamatkan nyawa dan memulihkan gitu ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mitigasi dalam rantai pasok kebencanaan? Mitigasi itu apa? Mengurangi potensi resiko. Jadi kita pakai resiko juga di dalam kajian manajemen kebencanaan. Di manakah kebencanaan bersifat reaktif dan aktif? Kalau di bencana itu kan ada tahap mitigasi, tahap rekonstruksi, tahap responsi. Jadi tahap tanggap darurat ini ya. Tanggap darurat. Oke, saya kira itu untuk pemahaman kita disaster
supply chain.